Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Ramadana. NIM saya 0528 97 687. Prodi saya S1 Teknologi Pendidikan. UPBJJ saya UTS Serang. Saya akan membahas tentang pembelajaran teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh, khususnya dalam pembelajaran ini di masa pandemi. Pembelajaran sangatlah penting ya, walaupun ini tidak bisa masuk atau tidak bisa terbuka dengan dosen atau guru. Nah, justru harus bisa menerapkan tentang materi-materi atau pelajaran-pelajaran KBM, harus bisa berani dalam pembelajaran jarak jauh. Di sini saya konsep dasar teknologi pendidikan. Dalam konsep teknologi pendidikan, sejarah singkat dari praktek teknologi pendidikan pada tahun 1950-an. Sejarah singkat teknologi pendidikan, praktisi pendidikan ingin membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien, mulai dari upaya coba-coba atau trial and error, dan mencapai puncak melalui praktek pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian secara formal. Individu dan kelompok profesional kemudian bersepakat untuk mendirikan suatu bidang studi yang kemudian diberi nama teknologi pendidikan. Sejarah singkat teknologi pendidikan pada dekade pertama tahun 1900-an, kegiatan dalam bidang pembelajaran terbatas pada pembuatan media cetak, audio, dan kemudian audio visual. 10 tahun kemudian berkembang dengan pesat penggunaan siaran radio dan siaran televisi. Di era ini menampilkan peran radio dan televisi secara masif dalam proses pendidikan formal dan non formal pada lembaga pendidikan tatap muka dan jarak jauh. Pada tahun 1960-an berkembang penggunaan teaching machine dengan materi pembelajaran yang terprogram berbasiskan psikologi behaviorisme. Penggunaan teaching machine ini sangat populer pada bidang pelatihan militer dan dunia bisnis industri. Sampai saat ini banyak praktisi pendidikan Indonesia di luar teknologi pendidikan masih menganggap bahwa teknologi pendidikan pada saat masih seperti 50-60 tahun yang lalu, yaitu secara fanatik menerapkan aliran psikologi behaviorisme yang hanya menyangkut penggunaan media dalam pengajaran. Pada tahun 1970-an munculnya konsep desain sistem instruksional atau sistem pembelajaran instruksional sistem desain berbasiskan berbagai teori antara lain sistem thinking, psikologi, kognitivisme,
dan konstruksivisme secara komunikasi. Pada tahun 1970 muncul konsep desain instruktural atau sistem pembelajaran instruktural, sistem desain berbasis berbagai teori antara lain sistem thinking, psikolog, kognitivisme, dan konstruktivisme secara komunikasi. Di Indonesia, salah satu model desain instruksional yang mempengaruhi dunia pendidikan adalah instruksional sistem karangan Bela Haji Banati tahun 1968. Pada tahun 1990-an berkembang penggunaan komputer untuk pembelajaran interaktif dengan menggunakan jaringan komunikasi World Wide Web atau WWW. Sejak saat itu, penggunaan sumber belajar yang diluncurkan melalui internet, standalone komputer, dan smartphone. Dahsyatnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran sampai pada titik pengesankan bahwa pendidikan tanpa penggunaan teknologi itu ketinggalan zaman. Persepsi seperti ini berkembang terus dan acap kali merupakan ketepatgunaan teknologi yang sesuai bagi konteks dan kondisi pembelajaran serta kebutuhan peserta didik. Konsep dasar teknologi pendidikan dari tahun 1963 sampai 2018 definitif definisi formal teknologi pendidikan dimulai pada tahun 1963 yang menyatakan bahwa education technology is the design and of machines which control the learning process. Jadi 1963 teknologi pendidikan dipandang sebagai desain atau perancangan dan penggunaan pesan yang dimaksudkan untuk mengendalikan proses belajar. Konsep dasar teknologi pendidikan pada tahun 1963 organisasi dan komisi dalam bidang teknologi pendidikan itu merupakan definisi pertama tentang teknologi pendidikan dan sekaligus menandai kelahiran teknologi pendidikan secara formal. Sejak itu, komisi tersebut dikenal sebagai The Association of Educational Communication and Technology atau dibilang IAGT. Pada tahun 1970-an, Komisi Teknologi Pembelajaran seperti yang dimaksud tadi mengumumkan dua pengertian baru dalam definisi teknologi pembelajaran. Pertama, teknologi pembelajaran yang berarti media komunikasi seperti televisi, film, overhead projector, komputer yang dapat digunakan untuk maksud pembelajaran sejalan dengan peran guru, buku teks, dan papan tulis. Kedua, teknologi pembelajaran adalah suatu cara yang sistematik dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses belajar dan mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu berdasarkan penelitian tentang belajar dan komunikasi dan menggunakan kombinasi dari sumber daya manusia dan non-manusia dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang efektif. Definisi tahun 1970 ini menggunakan istilah teknologi pembelajaran
instruksional teknologi yang bukan lagi teknologi pendidikan education teknologi. Konsep dasar teknologi pendidikan pada tahun 1972. Pada tahun 1972, ITC membuat definisi lebih baru yang menyatakan bahwa teknologi pendidikan adalah salah satu bidang yang berkenan dengan pemasilitasan manusia belajar melalui cara yang sistematik dalam mengidentifikasi pengembangan, pengorganisasian, penggunaan sumber belajar secara luas dan melalui manajemen dari proses-proses tersebut. Pada zaman pada tahun 1972 ITC membuat definisi lebih baru yang menyatakan bahwa teknologi adalah salah satu bidang berkenan dengan pemasaran manusia belajar melalui cara sistematik dan sistematik yang menyangkut konsep dasar teknologi pendidikan pada tahun 1994 dan 2008 itu pada tahun 1994 ETC menyepakati definisi baru sebagai teori dan praktek tentang desain, pengembangan, penggunaan manajemen dan evaluasi terhadap proses dari sumber daya untuk belajar. Jadi teori itu disepakati ya sebagai teori praktek isi itu ya. Terus pada tahun 2008 ICT ya, teknologi pendidikan adalah studi dan praktek etis dalam memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan dan pengelolaan proses dari dan sumber daya teknologis secara tepat. Teknologi pendidikan merupakan suatu studi dan terbaik yang menghasilkan pengembangan sekaligus memediasi dan meningkatkan belajar dan kinerja melalui desain manajemen dan implementasi strategi ya melalui proses dan sumber daya belajar dan pembelajaran. Gagasan lain tentang definisi teknologi pendidikan pada tahun 2012, Reiser dan Spey menambahkan fokus teknologi pembelajaran sebagai pengaruh terkini dari gerakan teknologi kinerja manusia terhadap profesi teknologi pendidikan. Mereka menggunakan istilah desain belajar, bukan teknologi pendidikan seperti definisi resmi ETC tahun 2008. Mereka menekankan keterdapatannya penerapan dua fokus teknologi pendidikan, yaitu pembelajaran dan non pembelajaran. Oke, sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.